Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Isa dengan NIM 11910033143. Di sini saya akan menjelaskan tentang CBBA Bukalapak. Nah, brand yang saya gunakan di sini adalah Bukalapak dan brand Bukalapak sudah mencapai puncak CBBA. Nah, CBBA sendiri adalah kekuatan sebuah brand berdasarkan pengalaman seorang konsumen dari yang pernah dipelajari, dirasakan, dilihat, dan didengar tentang sebuah brand selama beberapa waktu. Nah, di dalam CBBA terdapat piramid yang terdiri dari beberapa langkah. Nah, di sini disebutkan dari yang paling bawah hingga yang paling atas. Nah, ya, dari yang paling bawah itu ada salience, selanjutnya itu ada performance, selanjutnya ada imagery, selanjutnya ada judgment, selanjutnya ada feelings, dan yang paling atas ada resonance. Nah, pada slide ini kita jabarkan satu persatu. Yang pertama, saya ingin menjelaskan mengenai salience. Brand salience itu mengukur berbagai aspek kesadaran akan merek dan bagaimana mudahnya dan seringnya merek muncul dalam berbagai situasi dan lingkungan. Nah, bagaimana merek menjadi TOM atau top of mind dan dengan mudah dikenali atau diingat. Kategori produk atau pengingat apa yang mudah dikenali pelanggan, misal mudah dikenali nama merek, logo, simbol, dan sebagainya terhadap asosiasi di ingatan pelanggan. Nah, merek menjadi fungsi dasar yang mampu memuaskan kebutuhan konsumen. Misalnya saja, Bukalapak merupakan salah satu toko online marketplace terbesar dan terkemuka di Indonesia. Di dalamnya, terdapat layanan jual beli secara online. Semua orang dapat membuka toko online atau lapak online di Bukalapak ini. Nah, hal ini karena mereka memang memberikan pelayanan pembelian dari seluruh Indonesia, baik dalam jumlah yang sedikit atau satuan maupun jumlah banyak. Nah, cara memperkenalkan brand tersebut itu melewati iklan-iklan pada sosial media maupun media-media televisi atau radio. Nah, yang selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai performance. Brand performance adalah kunci inti ekuitas merek. Pengaruh utamanya terhadap apa yang mereka dengar dan yang dialami pelanggan atas merek. Hal ini menjadi apa yang diceritakan pelanggan dalam komunikasi mereka. Keputusan dan pemenuhan kebutuhan menjadi kunci sukses pemasaran baik produk yang kelihatan maupun jasa, organisasi, atau orang. Paling tidak produk sesuai harapan atau melampaui harapan. Nah, brand performance menunjukkan pada kebutuhan fungsional pelanggan yang terpenuhi. Hal ini terkait penilaian objektif tentang kualitas, tentang kebutuhan pelanggan secara ekonomis, estetis, dan utilitarian, terpuaskan karena adanya produk atau jasa tersebut. Nah, misalnya Bukalapak memberikan opsi pilihan bagi pembeli tanpa harus mendaftar. Jadi itu akan sangat membantu bagi pembeli yang tidak ingin mendaftar dulu ketika ingin membeli sebuah produk. Lalu tampilan situs Bukalapak cukup sederhana dan pastinya gampang digunakan. Lalu untuk masalah pengiriman Bukalapak itu menyediakan berbagai pilihan banyak ekspedisi yang dapat disesuaikan dengan ongkos kirimnya. Nah, Bukalapak juga memberikan keefektivitasan seperti aplikasi Bukalapak ini juga dapat di-download di Play Store ataupun di App Store. Bisa juga dibuka pada website. Nah, untuk yang selanjutnya ini saya ingin menjelaskan mengenai imagery. Brand imagery merupakan pembentuk CBBA yang tergantung pada karakteristik produk ekstrinsik. Nah, bisa memenuhi kebutuhan pelanggan secara psikologis dan sosial. Ini cara berpikir konsumen tentang merek secara abstrak dibanding dengan berpikir produk apa adanya. Jadi bayangan atau imagery lebih praktis, kelihatan, dan konsumen bisa melakukan bayangan asosiatif terhadap merek baik berdasarkan pengalamannya maupun berdasarkan iklan yang dilihat atau informasi lainnya dari mulut ke mulut. Yang tidak kelihatan itu dapat digabungkan dengan merek, terutama ada 4 hal, yaitu profil pengguna, situasi pembelian, dan pemakaian.
Nah, terus personalitas dan nilai serta sejarah-sejarah pengalaman. Nah, misalnya dalam Bukalapak ini dapat dipakai oleh segala jenis orang karena produk yang dijual itu lengkap. Dari usia masih kecil hingga hingga dewasa itu ada semua barangnya di Bukalapak. Nah, lalu Bukalapak juga mempunyai logo yang mudah diingat. Contohnya kayak backgroundnya merah lalu dengan tulisan Bukalapak berwarna putih. Lalu setiap ingin membeli sebuah produk pada Bukalapak, kita dapat menawarkan atau negosiasi terlebih dahulu terkait harga produk tersebut sebelum kita membeli produknya. Nah, lalu yang menyangkut di pikiran saya yang selanjutnya adalah iklan Bukalapak yang hampir semuanya komedi. Nah, itu contohnya saja seperti iklan yang berjudul Nego Cincai. Dan Bukalapak juga mensponsori acara komedi tanpa ketemu yang merupakan kompetisi stand up komedi online atau tanpa bertemu yang dipegang oleh channelnya Raditya Dika. Nah, lalu selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan mengenai judgement. Brand judgement adalah opini personal pelanggan tentang dan evaluasi atas merek yang dibentuk konsumen dengan meletakkan bersama-sama semua asosiasi imagery dan brand performance bersama-sama. Nah, pelanggan bisa melakukan semua jenis judgement terhadap suatu merek. Tetapi ada 4 jenis yang penting, yaitu judgement terhadap kualitas, kredibilitas, pertimbangan, dan superioritas. Misalnya dalam Bukalapak, selama menggunakan Bukalapak, user interface-nya itu menarik. Nah, dan paling penting, belanja tetap aman dan mudah. Bukalapak juga sangat mementingkan kepentingan pelanggannya dengan cara fitur nego harga yang akan membuat para pelanggannya betah dan ingin menggunakan aplikasi Bukalapak secara terus-menerus, dan pastinya juga unik karena fiturnya ada negosiasinya, dan itu juga setahu saya hanya ada di Bukalapak. Untuk yang selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan mengenai feelings. Brand feelings adalah respons dan reaksi emosional pelanggan. Nah, perasaan ini juga berkaitan dengan keterikatan sosial yang muncul dari merek. Nah, perasaan apa yang dimunculkan dari program atau sarana lainnya. Nah, terus bagaimanakah merek mempengaruhi perasaan pelanggan tentang diri mereka sendiri dan hubungannya dengan orang lain. Nah, perasaan ini sedang atau kuat, bisa juga positif ataupun negatif. Nah, dalam hal ini, misalnya nih, fitur Bukalapak yang berupa suatu game, itu akan membuat senang para penggunanya karena berupa games yang menghibur gitu. Nah, dan Bukalapak juga selalu sering memberikan voucher diskon, apalagi orang-orang yang sering membeli produk-produk di Bukalapak sana. Nah, pada slide yang terakhir ini, di dalam ujung atas piramida, ini yang paling atas di piramid itu adalah resonansi merek atau brand resonance. Hal ini menjadi penting dipahami. Apa itu brand resonance? Nah, resonansi merek menggambarkan tingkat identifikasi yang dimiliki pelanggan dengan merek dan sejauh mana pelanggan merasa bahwa mereka selaras dengan merek tersebut. Nah, dalam hal ini, karena Bukalapak itu memberikan fitur-fitur yang menarik dan pastinya aman untuk bertransaksi di dalamnya jika ingin membeli sebuah produk. Nah, dan juga kayak seperti tadi, banyak voucher diskon, maka dari itu akan timbul loyalty atau loyalitas dari penggunanya karena di sana sering diberikan voucher-voucher diskon. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.